Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, good morning everybody. Selamat pagi anak-anak. How are you? Bagaimana kabarmu? Just fine, baik-baik saja. Oke, begin lesson, pray together. Finish. Jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar dapat notifikasi dari saya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini Junior High School A grade atau kelas 8 SMP, materinya tentang the lessons about adjective. Nah, yuk kita simak. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Oke, mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng, tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Come on, let's get study today. Baik anak-anak, materi kali ini yaitu mengenai grammar adjective. Nah, let's reading together. Nah, anak-anak, grammar adjective itu terdiri dari yang pertama superlatif, komparatif, demonstration, integratif, past participle, article, common, dan terakhir possessive. Jadi, grammar adjective itu ada 8. Apa saja? Yuk kita simak. Penjelasan jenis dan daftar kata adjektif. Nah, kata adjektif adalah kata sifat. Hello guys, how are you today? Kita akan mempelajari tentang adjektif. Nah, apa sih adjektif itu? Adjektif adalah sebuah kata yang menjelaskan sifat dari sebuah benda. Misalnya, apakah benda itu berbentuk bulat, berbentuk kotak, berwarna hitam, berwarna merah, besar, kecil, dingin, atau panas, dan yang lain sebagainya. Jadi, adjektif itu menggambarkan sebuah noun dalam kurung kata benda dengan memberikan informasi tentang objek ukuran, bentuk, umur, warna kulit, asal atau bahan. Intinya adalah adjektif itu kata sifat yang menjelaskan sebuah sifat dari hal tertentu. Nah, dari sini anak-anak sudah memahaminya ya. Nah, anak-anak, jenis adjektif yang pertama itu komparatif adjektif. Komparatif adjektif adalah kata sifat yang membandingkan satu hal dengan yang lain. Yang dibandingkan dapat berbentuk benda, orang, atau binatang. Jadi, bila kita akan membandingkan satu hal dengan hal lainnya, kita bisa menggunakan kata komparatif adjektif. Contoh kata komparatif adjektif adalah taller, longer, smaller, cheaper, bigger, happier, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh dalam sebuah kalimat. 1. Jaguar is faster than lion. Jaguar lebih cepat daripada singa. Yang kedua, I'm taller than my father. Aku lebih tinggi daripada ayahku. Yang ketiga, my hair is shorter than Gina. Rambutku lebih pendek daripada Gina. Yang kedua, adjektif tentang superlatif. Superlatif adjektif adalah kata sifat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan tingkatan yang paling tinggi dalam suatu kelompok. Jadi, superlatif adjektif ini merupakan yang paling tinggi dan besar tingkatannya. Contohnya seperti tallest, highest, longest, shortest, fastest, funniest, dan lain-lain. Nah, ini contoh dalam sebuah kalimat ya.
Yang pertama, the holiday with you is the happiest holiday ever. Liburan bersamamu adalah liburan yang paling menyenangkan yang pernah aku alami. Contoh yang kedua, the Great Wall of China is the longest wall in the world. Tembok Cina adalah tembok terpanjang di dunia. Yang ketiga, Jia got the highest score in our class. Jia mendapatkan nilai tertinggi di kelas kami. Jadi superlative adjective itu yang paling tinggi ya. Nah, yang ketiga, possessive adjective. Possessive adjective digunakan untuk menerangkan siapa yang memiliki atau mempunyai suatu benda. Dalam hal ini, adjektif digunakan untuk menerangkan suatu benda dan letak dari possessive adjective itu berada di sebelum noun dalam kurung kata benda. Kata possessive adjective adalah my, your, his, her, its, our, your, and their. Nah, berikut contoh kalimatnya. It is my bag. Itu adalah tasku. My daughter is winning the first rank on her school. Anak perempuanku memenangkan ranking pertama di sekolahnya. Egason is sick. Now he bring him to the doctor. Anak laki-laki Ega sedang sakit. Sekarang dia membawanya ke dokter. Nah, nomor 4, common adjective. Common adjective adalah kata sifat yang murni adjektif atau tidak terbentuk dari unsur apapun. Contoh katanya adalah black, white, important, happy, sad, strong, special, poor, and lain-lain. Nah, contoh dalam kalimat, I'm happy to say that today you will come to my house. Aku senang karena kamu mau datang ke rumahku hari ini. Yang kedua, I have a pink hat. Aku punya topi berwarna merah muda. Yang ketiga, sleep at night is important for your health. Tidur di malam hari baik untuk kesehatanmu. Yang kelima adalah past participle. Past participle adalah verb 3 atau kata kerja yang ketiga. Contohnya seperti broken, confused, slow, eaten, dan lain-lain. Ini ada di kamusmu ya, coba bisa dilihat lagi tentang kata kerja atau verb 3. Contoh kalimat dari Miss Desi ya. My phone is broken. Ponselku rusak. Yang kedua, I'm confused with the way to your house. Aku bingung dengan jalan ke rumahmu. Dan contoh yang ketiga, the problem is finally solved by itself. Masalah akhirnya terselesaikan dengan sendirinya. Nomor 6, adjektif yaitu artikel. Artikel adalah an, and, the. Semuanya ini termasuk bagian dari adjektif. Contoh kalimat dari Miss Desi. I have a pen and an apple. Aku punya pulpen dan apel. Jadi untuk pen sebuahnya dan sebuah apelnya, an untuk apel. Nah, yang kedua, the student will have exam on next week. Para siswa akan menjalani ujian pada minggu depan. Jadi para siswanya memakai the. Nah, dari sini anak-anak sudah memahami tentang artikel adjektif. Baik, kita simak kembali ya. Nomor 7, demonstratif adjektif. Demonstratif adjektif adalah adjektif yang menunjukkan sesuatu seperti this, that, those, and this. Contoh kalimat dari Miss Desi. Yang pertama, this is my girlfriend. Ini adalah pacarku. That is my book. Itu adalah bukuku. Two students will have a trip on next month. Para siswa itu akan menjalani liburan bulan depan. Number 8 atau nomor 8 dari interrogative adjective. Interrogative adjective adalah kata tanya seperti what, when, which, who, how, dan lain-lain. Jadi 8W 1H ya. Contoh kalimat dari Miss Desi.
Who is your boyfriend names? Siapa nama pacarmu? Which one is your dog? Yang mana anjingmu? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Nah, dari sini anak-anak bisa membedakan ya. Jadi 8W dan 1H, what, when, which, who, dan how. Jadi bisa ditempatkan. Contoh kayak siapa pacarmu, kita menanyakan siapa tuh, who. Yang mana, which one, dan when, kapan. Oke, anak-anak pasti bisa memahaminya ya. Silakan disimak kembali. Example, let's practice. Nah anak-anak, ini Miss Desi memberikan kata sifat atau daftar adjektif dari A sampai Z. Ini Miss Desi ambil dari beberapa di kamus ya, walau tidak lengkap. Nah ini sekedar contohnya saja dan anak-anak bisa melihat contoh lebih banyaknya di kamusmu. Oke, untuk melihat adjektifnya silakan kalian buka kamusmu di rumah. Oke, ini contoh dari A sampai Z ya. Oke. Nah anak-anak, tadi materi sudah disampaikan, ini contoh soalnya ya. Baik anak-anak, ini adalah contoh soalnya tentang adjektif. Di sini tertulis perintahnya. Read the sentence, identify the adjective in the sentence and write it below each of sentence. Jadi di sini kalian baca kalimatnya dan identifikasi atau dicari kata sifat di dalam kalimat dan tulis di titik-titik di bawah ini yang kosong. Nah ya. Jadi di sebuah kalimat ini sudah Miss Desi jawab ya di dalam kurung tersebut. Contohnya number 1. The musicians plays an expensive violin. Nah kata adjektif atau sifatnya dari kalimat ini jawabannya adalah expensive atau mahal, merupakan kata sifat. Yang kedua, my friends invited me to a fancy party. Jadi temanku mengundang saya untuk ke pesta ulang tahun. Nah, kata sifat ini answer yaitu fancy. Nah, ini nomor 3 contohnya. The furry cat made the boys sneeze. Nah, adjektifnya yang kita ambil yaitu jawabannya furry. Nomor 4, the hungry man live under the bridge. Yaitu kita ambil kata sifatnya hungry atau lapar. Nomor 5, he was afraid to talk to his teacher. Dia takut untuk berbicara kepada gurunya. Nah, kata sifat yang diambil ada di kalimat ini adalah afraid, yaitu takut. Nah, dari sini anak-anak sudah memahaminya ya tentang adjektif atau kata sifat in the sentence and write it below each of sentence. Jadi di sebuah kalimat dan istilah titik-titik di bawah ini. Nah, ini sudah contohnya ya. Let's practice, latihan soal atau tugasnya ya. Nanti anak-anak silakan kalian tulis soalnya di bukumu lalu jawablah. Setelah selesai menjawab semua materi ya kamu catat dan soalnya kamu tulis di buku tugasmu. Setelah itu kamu bisa kirimkan ke Google Classroom kamu. Baik anak-anak, ini tugas atau soalmu, yaitu yang read a sentence, identify the adjective in the sentence and write it below each of sentence. Ini nomor 1 sampai 15. Kalian tulis soalnya dan jawablah. Ditulis di buku tugasmu lalu kirimkan ke Google Classroom ya. Dan ini yang B, yaitu for each sentence choose the adjective that makes the most sense to complete the sentence. Yaitu nomor 1 sampai nomor 15 kamu tinggal pilih bahwa kalimat ini kira-kira ada 2 pilihan ya dipasangkan. Jadi yang benar yang mana. Nah, ini tugas yang ke C. Read the sentence, rewrite the sentence using an adjective from the list as the synonym of the adjective in the first sentence. Nah, saya kasih contoh. Filthy, pretty, sad, expensive, torn, fragrance, fast, fluttery,
funny, old, delicious, hungry, excellent, careful, plain. Nah, kita contoh ya. Nomor 1, the house is dirty. Jadi rumahnya itu kotor. Nah, sinonim atau kata persamaan dari dirty is filthy. Jadi nanti tinggal ambil di atas ya. Kira-kira yang mana sih? Nah, nomor 2, the group is fantastic. Jadi kamu bisa mencari kata sinonim atau persamaan dari fantastic tersebut. Anak-anak bisa melihatnya di buku kamus di rumah kalian ya. Nah, ini lanjutannya. Jadi tugasnya itu nomor 1 sampai 15. Oke, bisa memahaminya ya, Nak? Baiklah anak-anak, bagaimana materi kali ini? Oke, sudah paham ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita refleksi diri yuk, biar nggak ngantuk dan biar tetap tambah semangat. Nah, kita ikuti ya. Yuk, check it out. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Judulnya tentang jari. Ya, mulai. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah jembatan. Jadilah jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah kelinci. Jadilah kelinci. 3 jari kananku, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah kamera cekrek. Jadilah kamera cekrek. 4 jari kananku, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah rumahku. Jadilah rumahku. 5 jari kananku, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah salaman, saling bermaafan. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran telah selesai. Nah, ini wajah animasi sebelum belajar dengan Miss Desi. Wajahnya cemberut karena tidak mengerti. Nah, setelah belajar dengan Miss Desi, kalian wajahnya ceria karena sudah memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Thanks watching my video. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Tetap semangat. See you. Jangan lupa ya di subscribe, like, and share. Lalu di komen di kolom komentarnya untuk membangun video channel YouTube-nya Desi Sisi, Guru Bahasa Inggris SMP PGRI 2 Kota Bekasi.